Kita percaya bahwa menjadi anak-anak Bapa di surga itu tidak boleh tetap jadi anak-anak terus. Ya, pertumbuhan hidup kita dengan Bapa di surga itu sama persis seperti kehidupan kita dengan orang tua kita di dunia. Ya, saya ulangi lagi, kalau kalimat ini bisa masuk dan saudara dapat, maka gampang sekali kita mengerti hati Tuhan. Kehidupan kita dengan Bapa di surga itu sama persis seperti kehidupan kita dengan orang tua kita di dunia. Ya, ini konsepnya. Ya, kalau saudara mendapatkan konsep ini, maka menjadi Kristen itu gampang dan menjadi Kristen itu menyenangkan. Katakan amin. Sama seperti lagi sekali kita terhadap orang tua kita. Nah, setelah kita jadi dewasa dan menikah lalu kita punya anak-anak, sama. Hubungannya sama. Kalau dulu waktu kita masih anak-anak, dengan papa kita, orang tua kita seperti papa di surga. Setelah kita jadi dewasa dan kita menikah lalu kita punya anak, maka posisinya berubah. Kita sudah jadi seperti papa di surga dan anak-anak kita seperti orang-orang Kristen yang baru bertumbuh. Jadi konsepnya itu jelas ya. Nah, tidak ada seorang pun, satu keluarga, orang tua, papa mama yang seneng walaupun kalau masih kecil anak itu kan lucu, bukan? Kok gak ada jawab sih dia? Dia jawab gitu ditanya kok. Oke, saya ulangi lagi. Semua kita waktu anak kita masih kecil, aduh senang sekali, lucu luar biasa. Tapi tidak mungkin kita ingin mereka lucu terus sampai umur 24. Iya atau tidak? Ya. Nah, kalau sampai mereka umur 24 masih lucu, angka sehat ini sudah. Nah, seperti itu hubungannya antara kita dengan Bapa di surga dan Bapa dengan kita. Oke, nangkap ya. Jadi Tuhan ingin kita ini dewasa dan bertumbuh, terus bertumbuh. Oke, saya tanya dulu kepada saudara. Disebut dewasa atau menuju ke kedewasaan itu hanya ada satu tanda, hanya ada satu sikap dalam hidup, hanya ada satu ciri. Ayo, disebut orang dewasa bagaimana? Jangan bilang wah kumisnya sudah tebal, bukan? Ya enggak. Wah rambutnya sudah putih, bukan juga. Ayo, bukan itu. Sebutkan satu saja. Kalau sudah dapat ini, gampang kita akan belajar. Apa yang menandakan seorang anak disebut wah kamu sudah dewasa sekarang? Satu saja cirinya, bukan dua, bukan tiga. Ayo. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Tepuk tangan. Hebat jawabannya itu. Iya. Bertanggung jawab. Apa lawan katanya bertanggung jawab? Bukan tidak bertanggung jawab. Jawab tanggung-tanggung. Tahu artinya? Saya nanya. Jawab tanggung-tanggung. Itu lawan katanya tanggung jawab. Nah, jadi ciri kedewasaan itu dinilai dari apakah dia sudah bisa bertanggung jawab atau tidak. Saya tanya lagi. Sampai kapan saudara, entah itu kepada anak atau kepada teman atau kepada karyawan, ya, saudara bisa berkata, oh aku tahu sekarang, kamu sudah bisa bertanggung jawab. Itu ketika orang itu kita nilai dari apanya. Aku tahu sekarang, kamu sudah bisa bertanggung jawab. Dalam hal apa? Apa yang dia lakukan? Hampir betul. Tingkah laku, bukan. Sikap. Iya, sikap apa? Keputusan diambil, bukan. Tindakan, bukan. Satu kata lagi. Kerjaan tanggung jawab. Iya, kalimatnya betul, tapi satu kata pendek. Orang itu, mengapa kita bisa berkata, oh kamu sudah bisa bertanggung jawab? Karena ada sesuatu yang terjadi di hidup orang itu. Ketika kita melihat, lalu kita mengatakan, sekarang aku tahu, kamu bisa bertanggung jawab. Kalau sudah menyelesaikan masalah, terlalu betul. Tapi satu kata saja. Dewasa, bukan. Merubahan. Profesional. Bukan. Mengerjakan sesuatu tanpa mengeluh. Ya, satu kata. Sebetulnya itu penjelasannya. Mengerjakan sesuatu tanpa mengeluh. Satu kata saja. Gampang sekali. Ayo. Betul, mengerjakan sesuatu tanpa mengeluh. Sebetulnya kalimat-kalimat saudara katakan tadi betul, cuma satu kata ini. Karena itu ada di Alkitab. Maka itu saya harus tunjukkan itu kepada saudara nanti. Bukan taat, bukan bijaksana.
Hampir betul, satu kata. Mengapa saudara bisa berkata pada karyawan saudara, pada teman saudara, pada anak saudara, oh sekarang saya tahu, kamu sudah bisa bertanggung jawab. Kesaksian, bukan? Bisa dipercaya. Nah, dipercaya. Oh, tepuk tangan. Serius saudara. Saya ulangi lagi, lihat ya, hubungan kita dengan Bapa di surga itu sama persis dengan hubungan anak-anak kita dengan kita. Kalau sekarang kita sudah dewasa, waktu kita dulu masih anak-anak, bagaimana sikap kita pada papa kita atau mama kita, dan bagaimana kehendak dan kerinduan mama papa kita terhadap kita, sama persis. Nah, kata dipercaya ini, saudara akan berkata pada seseorang, oke, aku tahu sekarang kamu bisa bertanggung jawab, karena saudara lihat dia bisa dipercaya. Dicoba satu, kasih tugas, berhasil. Tapi kita belum puas, bukan? Kasih lagi. Bisa menyelesaikan juga dia. Belum puas, kasih lagi. Setelah sekian kali, maka saudara berkata, aku tahu kamu bisa dipercaya sekarang. Nah, tanyakan pada diri kita masing-masing. Setelah sekian tahun kita jadi Kristen, ya, apa kepercayaan Papa kepada kita? Saya nggak tanya pelayanan di gereja, enggak. Bukan pelayanan di gereja. Kalau pelayanan di gereja, pemimpin yang memberi tanggung jawab. Tapi ini Tuhan. Oke, saya lanjutkan lagi. Hanya ada satu cara, hanya ada satu hal, dan seluruh dunia menganut hal ini, apalagi orang Tionghoa. Kapan dan bagaimana kita mengetahui seseorang itu, entah itu anak kita, teman kita, karyawan kita, itu kita sebut bisa bertanggung jawab karena bisa dipercaya. Nah, dipercaya dalam hal apa? Yang paling sering kita tes orang itu, uang. Nah, ini orang Tionghoa semua jawabnya pasti uang. Loh, serius saudara, ini hukum yang ada. Maka itu berkat yang Tuhan beri kepada saudara, itu akan jadi penilaian. Berapa persen yang saudara pakai untuk diri saudara sendiri, dan berapa persen saudara pakai untuk penginjilan atau memberkati orang. Papa akan menilai itu. Ini luar biasa Alkitab. Oke, saya baca dulu 2 ayat. Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua. Ya, tadi kan saya katakan ada satu kata dan itu dipakai oleh Tuhan Yesus. Yohanes pasal 2 mulai ayat 23. Yohanes 2 mulai ayat 23. Oke, saya akan baca. Dan sementara Yesus Tuhan di Yerusalem selama hari raya Paskah, berapa orang yang percaya dalam namanya? Banyak orang percaya dalam namanya. Kenapa mereka percaya? Bahkan jumlahnya banyak. Karena apa? Mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah, ini percaya yang model anak-anak, yaitu percaya yang lihat bukti. Seharusnya makin kita dewasa menjadi Kristen, kita tidak perlu lihat bukti dulu baru percaya. Maka itu ingat pertemuan Tuhan Yesus dengan Thomas setelah kebangkitan, dia bilang apa? Berbahagialah orang yang walaupun tidak melihat tapi percaya. Nah, orang-orang yang banyak percaya kepada Tuhan Yesus karena lihat mujizat, ini nggak termasuk dalam bilangan atau jumlah orang yang dikehendaki Tuhan. Karena orang ini selalu minta bukti dulu, bukti dulu. Nah, bagi orang yang belum percaya Tuhan Yesus, ini boleh. Karena belum lahir bukan, masih lihat bukti. Tapi setelah kita percaya Tuhan Yesus dan mau menuju ke dewasa, kita nggak boleh selalu minta bukti. Maka itu dalam kesimpulan sampai pada kalimat ini, setiap kita yang sudah menjadi dewasa dalam Kristen, mujizat itu nggak perlu lagi untuk kita. Oh nggak, amin. Kenapa kita nggak perlu mujizat? Kita tetap percaya Papa kita walaupun dia nggak menolong. Ingat imannya Sadrak, Mesak, Abednego. Apa iman mereka? Itulah iman dewasa. Ketika ancaman datang, api sampai dipanaskan 7 kali. Coba katakan, apa iman mereka? Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, Raja perlu tahu bahwa kami akan tetap menyembah Dia.
Itulah iman yang dewasa. Maka itu kalau Kristen kita sudah sekian tahun jadi Kristen, ternyata kita masih sering kecewa dengan Bapa di surga. Karena doa kita nggak dijawab, karena nggak ada mujizat, karena nggak ada ini, nggak ada itu. Maka kalau itu terjadi, maka kita masih anak-anak. Ayat 24. Tetapi Yesus bagaimana? Sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Nah, jangan ini terjadi dalam hidup kita. Amin. Percuma kita hanya percaya dia, tetapi kalau dia tidak bisa mempercayai kita, maka kita belum jadi Kristen yang dewasa. Nah, untuk sampai taraf seperti tadi itu lagi sekali, kita bisa berkata pada seseorang, lagi sekali entah itu anak kita, karyawan kita, teman kita, sampai kita satu titik berkata, oke, aku sekarang tahu kamu siapa. Aku mulai bisa percaya kamu. Itu kan perlu proses, bukan? Nah, seperti itu Papa kita. Dia perlu proses untuk kita sampai pada taraf seperti itu. Kalau nanti ada waktu belajar dari hidup Abraham, setelah sekian banyak ujian sampai ujian terakhir. Apa ujian terakhir Abraham? Ishak diminta. Sebetulnya Tuhan kaget loh. Waktu Abraham kasih Ishak itu, ternyata dia serius, berani. Nah, begitu selesai ujian itu, maka Yahweh Tuhan bicara, engkau sahabatku sekarang. Karena Tuhan percaya pada Abraham. Bisa dipercaya. Oke, ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Maaf ya, kalau saya uraikan ayat 25 jangan terkejut. Kalau kita belajar dari ayat ini, sebetulnya mendoakan orang lain itu nggak perlu. Pasti kaget. Saya ulangi lagi pelan-pelan. Mengapa Tuhan Yesus tidak bisa mempercayakan dirinya kepada begitu banyak orang yang percaya kepada dia karena lihat mujizat? Kenapa nggak bisa mempercayakan dirinya walaupun mereka percaya? Jawabannya dia 25. Karena Tuhan Yesus kenal isi hati kita. Betul? Kita boleh bohong apapun juga di depan orang, tapi hati kita Tuhan yang tahu. Nah, karena dia tahu isi hati kita, maka tidak perlu ada orang lain memberitahu tentang kita kepada Tuhan. Contoh gini, Tuhan, ini saya doa ini, tolong Jack Tuhan, Jack itu baik loh Tuhan, oh dia itu begini Tuhan, oh dia itu begitu. Apakah Tuhan Yesus terpengaruh dengan kata-kata saya untuk Jack? Terpengaruh tidak? Loh, ayo jawab, saya tanya. Kenapa nggak terpengaruh? Karena nggak usah dikasih tahu. Maka itu berdoa untuk orang lain lagi sekali, sebetulnya itu percuma. Karena kalau kita doa untuk orang lain, kita bilang, Tuhan tolong dia dong Tuhan, udah itu begini loh Tuhan, dia itu begitu, tolong dong Tuhan. Kan gitu, bukan kita doa untuk orang lain. Loh ya atau tidak, saya tanya. Kalau saya tanya jawab, saudara jangan diam saja. Aduh, susah bener ini. Betul? Apakah tidak boleh mendoakan orang? Boleh. Cuma kita harus tahu dulu kehendak Tuhan untuk orang itu apa. Jadi ayat ini luar biasa. Jadi saya ulangi lagi. Jadi tanda kedewasaan dia apa? Bisa bertanggung jawab. Dan bukti bisa bertanggung jawab itu apa? Bisa dipercaya. Dipercaya dalam hal apa? Uang, betul. Lukas 16 kita lihat. Lukas pasal yang ke-16. Soal uang ternyata ini yang menjadi hal yang utama. Ayat yang ke-11 dan 12. Atau malah 10. Lukas 16, 10, 11, 12. Inilah 3 soal ujian yang dipakai oleh seluruh dunia sampai hari ini. Bahkan semua perusahaan, baik itu perusahaan besar, perusahaan kecil, menggunakan 3 bahan ujian ini untuk ngetes calon pegawai atau ngetes karyawannya. Saya percaya saudara pun akan menggunakan 3 ujian ini. 1 ayat 10. Barang siapa setia dalam
perkara-perkara kecil, ya. Setia juga dalam perkara-perkara besar. Oke, sebutkan kepada saya kata lain dari kalimat ini. Setia dalam perkara-perkara kecil itu bentuknya seperti apa? Ini kalau saudara diuji oleh bos saudara, atau oleh teman saudara, atau kita sebagai pimpinan, atau kita sebagai orang tua menguji anak kita atau karyawan kita. Apa kata lain setia di kalimat ini? Betul, jujur. Ada kata lain lagi? Taat. Sama. Nurut. Betul. Artinya sama. Bisa dipercaya nggak yang kecil-kecil itu tadi? Betul nggak? Sama, dipercaya. Hal-hal kecil. Orang tua ajari anak-anak kita dari kecil. Ya, istilah saya ini di Indonesia. Walaupun punya pembantu, tapi ajari anak-anak. Kalau bangun tidur, suruh rapikan. Gak usah bersihkan, rapikan tempat tidur. Kalau dari kecil kita ngajar mereka seperti itu, mereka sampai tua pun akan setia melakukan itu. Perkara kecil. Meletakkan sandal atau apa saja. Biasakan mereka. Ya. Terus, dan barang siapa tidak benar, tidak jujur, ya, tidak bisa dipercaya dalam perkara-perkara kecil, maka ia juga nggak akan bisa dipercaya atau nggak akan jujur juga dalam perkara-perkara besar. Nah, seperti itu Papa menguji kita dalam hidup ini. Dimulai semua dari hal-hal yang sedikit. Waktu dia memberkati kita, kelihatannya kecil, ya. Bagaimana sikap kita dengan berkat yang kecil itu? Papa nguji. Misalnya, kalau saudara ingat perumpamaan talenta, ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Nah, yang diberi 1 kan ngomel. Kenapa aku cuma dikasih 1? Kenapa yang lain dikasih 5, kasih 2? Kenapa aku 1? Nah, itu cara Tuhan nguji. Ternyata dia nggak jujur, dia marah. Terus dia tanam itu talentanya, nggak dikembangkan. Nah, maka itu dalam hidup kita juga. Sejak hari pertama kita jadi anak Bapa di surga, dia sudah belajar mempercayai kita dalam bentuk yang berbeda-beda. Bagaimana sikap kita dengan hal itu? Nah, kalau kita gagal ujian kecil-kecil ini, hari ini saudara ngaku, Papa, aku mengaku salah, bertobat. Katakan pada dia, mulai hari ini uji aku lagi. Kok gak ada yang ngamen? Serius. Kalau terus jadi lupa nanti. Saudara, masih ingat dalam kitab Mazmur ada 3 kali ditulis, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Masih ingat toh? Sampai ada lagu ujilah aku Tuhan. Banyak orang Kristen gak berani nyanyi lagu itu sampai hari ini karena takut katanya. Nah, kalau saudara gak berani diuji, bukan nantang loh, bukan nantang, tapi itu kedewasaan, ya. Untuk membedakan itu dengan doa Bapa kami, kan beda jauh. Doa Bapa kami justru mengatakan, dan jangan bawa kami dalam pencobaan. Tapi kenapa ini nantang, ujilah kami. Nah, bedanya itu di kelas. Ya, waktu kita masih SD, SMP, SMA, ingat waktu dulu, kalau guru memberi anak-anak Rabu depan ulangan, pasti ngomel, ulangan lagi. Tapi setelah saudara mahasiswa di perguruan tinggi, kalau mahasiswa itu sudah yakin aku siap, ini kok nggak ada ujian ya? Ayo, terus ngapain? Terus hore, enak, nggak ada ujian. Nggak ada mahasiswa seperti itu. Pasti datang ke dosennya. Betul tidak? Saya sudah siap, kok nggak ada ujian ini? Ya atau tidak? Nah, itu kelasnya. Maka itu kalau kita belum dewasa, masih SMP terus sudah 20 tahun. Nggak akan selesai karena diuji nggak mau. Ya udah, Tuhan pun nggak akan maksa kalau sudah 20 tahun SMP terus. Nggak mau ujian sebabnya, nggak mau didewasakan. Ngerti hal ini? Jadi lagi sekali Kristen yang dewasa tidak ditentukan dengan menunjukkan surat baptis. Aku dibaptis tahun 34. Loh, jauh sekali itu.
Bukan berapa tahun kita sudah dibaptis, tapi sudah bisa dipercaya belum? Jadi saya ulangi lagi, kalau hari ini saudara mendengar firman ini, lalu saudara, iya, aku belum lulus untuk perkara-perkara kecil. Jadilah dewasa, datang kepada Bapa, uji aku Tuhan, aku siap. Siap gak? Ya kalau enggak ya SD lagi lah, terserah. Itu kan pilihan kita. Saya nyimpang dikit dalam soal ujian ini ya. Ini salah satu contoh. Coba saudara bongkar Alkitab, saudara kan kagum. Ternyata papa kita, ini kan sekolah. Ingat, kata dominan dan ciri utama orang-orang percaya Tuhan Yesus di 28 pasal Kisah Para Rasul disebut murid, betul enggak? Murid bukan orang Kristen. Mengapa Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa kita ini murid? Bukan pengikut, tapi murid. Apa cirinya murid? Ada satu saja tanda atau cirinya murid. Jangan bilang suka makan, awas. Apa itu murid? Suka belajar. Nah, berarti kalau Yesus Tuhan mengatakan kita murid-muridnya, berarti selama kita menjadi Kristen, kita ini sedang sekolah. Oke? Nah, ini yang saya kagum. Dari mulai kita Perjanjian sampai kita Wahyu, saudara akan temukan semua soal ujian di sekolahnya Papa kita yang di surga ini. Soalnya itu nggak pernah lebih dari 3. Maksimal itu 3, saudara. Minimal itu 2, nggak 1. Jadi soalnya cuma 2 dan 3. Saya beri contoh. Kalau saudara baca di Kisah Wahyu pasal 2 tentang ujian gereja Laodikia, itu cuma 2. Waktu Daud jatuh dalam dosa, Tuhan suruh milih berapa soal? 3 soal. Suruh milih. Waktu Musa kasih 2 soal. Dan pokoknya 2, 3. 2 dan 3. Nggak pernah 1, nggak pernah 4. Soalnya itu soal begitu. Ini kita akan temukan 3 soal di sini. Nah, yang lebih hebat lagi, sekolahnya Tuhan Yesus ini soalnya dari dulu nggak pernah ganti, sama terus. Loh, betul tidak? Karena kita mana ganti. Oke. Yang lebih hebat lagi, saudara, sekolahnya Tuhan Yesus ini ujiannya nggak pernah ditungguin. Mau nyontek silakan, mau bawa pulang boleh, mau jam berapa ngerjakan silakan. Ini luar biasa sekolahnya. Nggak ada yang nungguin lagi waktu kita membuat soal itu. Oke. Yang lebih hebat lagi, semua perguruan tinggi di dunia, semua negara mana saja, seorang mahasiswa maksimal 4 kali ujian mata kuliah yang sama dan dia nggak lulus, pasti drop out, betul nggak? Nggak ada 5 kali, cukup 4 kali. Nah, hebatnya sekolahnya Papa kita ini, ujiannya itu jutaan kali, pokoknya sampai lulus ditungguin. Itu saya kagum. Loh, serius. Maka itu kenapa banyak orang Kristen sudah tua tapi nggak gede-gede. Sebab 1 soal saja nggak lulus-lulus. Serius, saudara, ini sekolah yang luar biasa. Jadi contoh gini, kalau saudara ujian pengampunan, kan ada kelas pengampunan bukan? Nah, waktu kelas pengampunan sudah kita ikuti, pasti ada apa setelah itu? Ujian. Nah, kalau kelas pengampunan ujiannya apa? Iya, bentuknya apa? Mengampun. Nah, disakiti. Maka itu kalau saudara disakiti nggak lulus-lulus, mungkin saudara sudah ujian 14.600.700 kali, nggak akan selesai, ditunggu lagi. Nah, ini loh hebatnya sekolahnya Tuhan. Maka kalau saya simpulkan gini, bayangkan ada sekolah model seperti ini, soalnya nggak pernah lebih dari 3. Terus mau kalau ujian bawa pulang nyontek seenak saudara kerjakan. Terus ulang uhernya, ya, ujian ulangan itu nggak ada batasnya. Nah, kalau ada sekolah model begini, muridnya nggak lulus-lulus, yang goblok itu siapa? Jawab cepat. Bilang gurunya, awasnya. Ini serius, dan ini cara kita belajar Alkitab. Kurang enak apa kita sekolah di sekolahnya Tuhan Yesus?
Amin. Nah, itu kalau kita nggak dewasa terlalu kita ini sesekian tahun kita jadi Kristen. Jadi hari ini siap kalau kita tahu, aduh, soal pertama aku gugur berapa kali aku ini ujian. Hari ini datang, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Ayat yang ke-11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal uang, mamon itu uang ya. Ya, sebetulnya mamon itu setan, saudara. Uang yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, jelas sekali. Ujian kedewasaan ternyata hal-hal kecil. Yang kedua itu uang. Kalau kita nggak pernah jujur dalam uang, ini yang menarik, saudara perhatikan. Siapa yang akan mempercayakan kepadamu apa? Harta yang sesungguhnya. Coba lihat sungguhnya. Ada kata lain nggak? Nah, berarti kalau kita baca ayat ini, uang itu bukan harta yang sesungguhnya. Ternyata di balik uang ada yang Papa sebut harta yang sesungguhnya. Tolong yang bawa cunggun, coba saya ingin tahu, bongkar itu perbedaannya apa. Ini luar biasa. Selama ini kita anggap uang itu harta. Bukan. Ngerti nggak maksud ini? Karena kalau uang itu harta, maka kalimat yang berikut bukan harta yang sesungguhnya. Harusnya uang yang lebih besar. Kata itu. Tapi ini tidak. Apa? Coba dibacakan. Ya. 倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？ Sama, ada kata harta sesungguhnya dan uang? Dia nggak bilang uang ya. Mamon toh? 倘若你们在ayat 11。 Oh ya 11, sorry 11, maaf ya. 倘若你们在不义的钱财上不忠心， 谁还把那真实的钱财托付你们呢？ Jadi ya dia bilang apa? Uang yang benar. Yang pertama uang, yang kedua dia bilang yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya harta juga. Nah, beda kan? Maka itu konsentrasi hidup kita. Walaupun kita perlu uang, saudara, tapi bukan pada uang itu. Katakan amin. Kejarlah harta yang sesungguhnya. Jadi di atas uang dan di balik uang ada yang lebih indah. Maka itu jangan kita sibuk dengan uang itu. Itu cuma ujian kok. Kita cuma diuji oleh Tuhan. Wah, itu luar biasa. Kok kita ngalami ujian dengan uang dan kita lulus. Hebat sekali. Oke, jadi uang ya. Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Ini luar biasa. Apa itu tidak setia dalam harta orang lain? Pinjam. Kok saudara dipinjami barang apa saja. Biasanya logika orang kalau pinjam barang itu merawat atau membiarkan biasanya. Membiarkan. Biasanya membiarkan. Kita pasti berkata, nggak ikut punya kok, nggak ikut punya. Contoh yang paling jelas, jangan tersinggung ini. Kalau ada orang ini. Mengapa hampir semua orang yang kontrak rumah dan kalau mau habis pasti cenderung rusak? Gara-gara atau tidak, saudara? Kenapa? Nah itu loh, ini ayatnya. Kalau saudara tidak setia, tidak bisa merawat seperti milik sendiri yang saudara pinjam, maka kata yang sama terjadi. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi Papa menguji kita dengan harta orang lain dulu. Bagaimana sikap kita ketika kita pinjam? Nah ini kan kedewasaan juga. Kita nggak bisa nuntut anak kecil. Hah? Oh barusan cepetan ayo. Untung lihat. Kalau ada di antara saudara bisa masukkan ke YouTube, masukkan aja khotbah-khotbah ini. Orang bisa lihat. Ada yang bisa nggak masukkan ke YouTube? Mudahnya masukin ya. Oke, saya ulangi lagi. Kita tidak bisa menuntut anak kecil untuk menjaga dan bertanggung jawab pada barang yang dia pinjam. Ya atau tidak? Ya. Kalau kita nuntut anak kecil, jaga ya, jangan rusak ya. Yang goblok kita dong.
Anak kecil suruh jaga barang bagaimana? Amin. Nah, seperti itu Papa kita di surga terhadap kita. Kalau dia melihat kita masih anak-anak terus, umur sudah 60 tahun jadi Kristen, maka Papa pun tidak akan nyuruh kita untuk bertanggung jawab atas barang yang dititipkan ke kita. Ngerti ilustrasi ini? Dia akan mempercayai kita ketika dia lihat kita sudah mulai dewasa dan dia titipkan sesuatu kepada kita. Entah apa, urusan masing-masing. Apa saja. Jadi itu ujian yang Tuhan berikan cuma 3 soal. Setelah itu nggak ada lagi. Maka itu jaga hidup kita terhadap apa saja yang dia uji kepada kita. Jadi saya ulangi, kedewasaan ditentukan oleh apa tadi? Tanggung jawab, bukan kumisnya, ingat ya. Oke. Dan setelah dilihat tanggung jawab, bisa apa tadi? Bukti dipercaya. Dalam hal apa yang pertama? Uang, jangan lupa itu. Baru ada yang lain-lain yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita lihat ujian yang dialami Musa. Sampai akhirnya Tuhan bisa berkata seperti ini. Keluaran pasal yang ke-32. Keluaran pasal 32. Hari itu Tuhan marah, saudara. Emosi besar. Karena Israel menyembah patung anak sapi. Ini dalam logika anak-anak. Keluaran 32. Ini dalam logika anak-anak. Mungkin kalau mereka buat patung sapi tua, mungkin Tuhan gak tersinggung. Tapi ini anak sapi yang dibuat. Ngerti ilustrasinya? Lalu mereka nyembah patung anak sapi. Engkau lah yang memimpin kami keluar dari Mesir. Wah, Tuhan marah. Kurang ajar, aku dianggap seperti anak sapi, betul. Nah, ini logika anak-anak saja. Oke. Nah, Tuhan marah, Tuhan emosi. Dalam emosinya itu ayat yang ke-7. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Tuhan marah betul-betul, saudara. Terus segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak sapi, anak lembu yang dicor, tuangannya dicor. Dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Tuhanmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Tuhan marah. Lagi firman Yahweh kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Nah ini dia. Ini ujian Musa. Oleh sebab itu Musa, biarkanlah aku. Saya berhenti dulu, saudara. Saya kagum sampai pada kalimat ini. Lihat firman Tuhan. Oleh sebab itu biarkanlah aku. Saya tanya kepada saudara, apa inti atau motivasi di dalam kalimat ini yang ada di hati Tuhan? Oleh sebab itu Musa, biarkanlah aku. Itu artinya Yahweh Tuhan sedang apa pada Musa? Sedang apa? Meminta. Minta izin. Aneh enggak? Yo, coba saya rasa aneh enggak? Mana bisa? Yang Maha Kudus minta izin kepada Musa, biarkan aku. Artinya Musa, engkau jangan halangi aku. Iya atau tidak? Coba ini saudara temukan dulu. Ini mengagumkan sekali. Musa diberi tanggung jawab yang enggak main-main. Menggembalakan. Jumlah tepat Alkitab tidak menulis. Tapi di bilangan pasal 1 ditulis, yang laki-laki saja umur 20 tahun ke atas, itu jumlahnya 630 sekian ribu. Nah, kalau satu keluarga, ingat keluarga Yahudi, anaknya banyak atau sedikit? Banyak. Orang Yahudi nggak ada yang pernah punya anak 5, pasti di atas 5. Nah, ambil saja 5. Kalau 630 sekian, berapa keluarga? Berapa orang tua mereka? Dari berapa keluarga? Jangan bilang anak lakinya semua loh. Gak mungkin suatu keluarga punya anak laki semuanya. Kalau anak laki semua 5 ya dibagi aja. Ngerti maksudnya? Iya toh? Oke. Berapa kira-kira? Bilang aja 620 ribu. Itu kalau setiap keluarga punya 3 anak laki saja. Jadi yang 2 itu perempuan. Ini berapa orang tuanya? Ngerti maksudnya? Berapa keluarga seperti itu? Sekian ratus ribu. Oke, kalikan 2. Belum opa-oma mereka.
Belum anak perempuan yang nggak dihitung. Nah, jadi kira-kira lebih dari 3 juta jiwa yang dipimpin. Ingat, waktu mereka nangis barengan, dikatakan seharian mereka nangis dari pagi sampai sore. Hanya minta daging. Ayo, siapa punya anak 2 jam aja. 2 jam aja, gak usah seharian. Ayo, kenapa? Betul nggak? Ini 3 juta bukan paduan suara, saudara. Nangis dari pagi sampai sore. Musa nggak stroke aja sudah untung gitu. Wah, itu luar biasa. Nah, di situ kita belajar Musa dianggap dewasa oleh Bapa karena diberi tanggung jawab itu. Akhirnya dia minta izin. Biarkanlah aku. Terus, supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka. Wih, ngeri. Saya tanya kepada saudara. Kalau hari itu Musa ngomong seperti banyak pendeta kalau doa, jadilah kehendakmu Tuhan. Kira-kira mati atau hidup mereka? Mati semua. 3 juta orang. Oke, pertanyaan lebih jauh lagi. Kalau itu terjadi, apakah Musa berdosa? Gak usah ragu-ragu. Ayo, apakah Musa berdosa? Enggak. Bukan dia yang mau kok. Tapi lihat kalimat berikut. Ini ujian Musa. Ujiannya di kalimat ini. Tetapi, bagaimana? Ayo baca. Tetapi, engkau itu siapa? Musa akan apa? Ku buat menjadi bangsa yang besar. Saudara mikir apa kalau saudara jadi Musa? Pasti bilang, puji Tuhan gitu. Betul enggak? Wow. Ini intermezzo saja. Saya menemukan, untung Musa bukan orang Indonesia. Loh, apa urusannya? Ya, lihat, orang Indonesia itu dari pejabatnya sampai rakyatnya punya janji, mumpung. Wah, kesempatan ini. Betul nggak? Rusaknya Indonesia karena semuanya pakai kesempatan ini. Dari pemerintahnya sampai rakyatnya bilang semuanya kesempatan. Ya atau tidak? Jawab. Ya, bertobat kalau ya. Coba kalau Musa orang Indonesia akan pakai kata, wah kesempatan ini. Diberi sebuah privilege untuk jadi bangsa yang besar. Lagi sekali saya tanya. Kalau Musa berkata jadilah kehendakmu. Lalu Israel punah di dunia. Lalu bangsa baru muncul dari anak-anaknya Musa. Maka di dunia nggak ada Israel, yang adanya Musael, sudah. Ya kan anaknya Musa toh? Oke. Saya tanya lagi, apakah Musa berdosa? Ini yang saya kagum. Lihat kalimat berikut, firman berikut. Musa terima atau tidak tawarannya? Padahal ditawari. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya dengan berkata, saya stop dulu. Saudara, kedewasaan itu diuji dalam hal-hal seperti ini. Ketika kita dapat kesempatan yang walaupun kita tidak minta, tetapi Papa nawarkan sendiri, dia akan nguji kita. Kita ambil atau tidak kesempatan itu, atau kita berpikir yang lain. Ternyata Musa berpikir yang lain. Walaupun lagi sekali dia nggak minta. Dan kalau toh dia terima, dia pun gak berdosa, sudah. Tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu. Lalu dia naik banding ke surga. Nah, dari sini kata pengacara atau lawyer atau pembela itu muncul. Musa banding ke surga. Yang jelas bangsa itu sudah salah. Ya, yang belajar hukum, ini dasar di semua pengadilan harus ada pembela walaupun orang itu salah. Ini ayatnya. Ini luar biasa. Maka itu Musa disebut the lawgiver. Orang pertama di dunia yang menerima hukum. Jadi di bangsa apa saja, mau Islam, mau demokrasi, mau komunis, mau negara ateis, negara apa saja. Semua akar atau sumber hukumnya itu kitab Musa ini. Dan itu sungguh luar biasa.
Ya, jadi yang belajar hukum akan tahu. Akhirnya Musa naik banding. Dan cara dia naik banding itu menggunakan hukum yang dia pernah terima dari Tuhan sendiri. Ayo kita lihat teliti ya, ini cara dia membela orang yang salah. Bukan berarti yang salah bisa benar. Tidak, kalau ada hukum lagi di atasnya. Ini pembelaan yang hebat. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya dengan berkata, mengapakah Yahweh murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengharukan ini. Musa mengingatkan kembali apa yang Tuhannya sudah buat untuk bangsa itu. Saudara ingat, padahal dia nggak usah repot-repot gitu ngomong jadilah kehendakmu beres kok. Betul? Tapi dia mau repot untuk orang lain. Yang jelas kurang ajarnya seperti itu. Ini mengagumkan sekali. Dia masih mau direpoti. Padahal kalau kita ingat kisah-kisah sebelumnya, bangsa itu kurang ajar gak pada Musa juga? Kurang ajar betul. Tapi toh dia masih mau bela. Ini yang luar biasa. Nah Tuhan melihat itu. Maka itu dalam kedewasaan kita, Bapak akan lihat semua yang ada di hidup kita ini bagaimana. Dia ingatkan lagi. Terus pembelaan masih belum selesai. Mengapakah orang Mesir akan berkata, kalau saya pakai bahasa sehari-hari, hei, lihat tuh, katanya dia Tuhan. Kenapa tidak sanggup membawa mereka keluar dari tanah Mesir? Dan sekarang dia menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Sudah berapa kali saudara dengar saya ngajar, saya pasti ada kalimat ini. Kalau kita belajar Alkitab, pakai logika anak-anak. Jangan pakai logika teolog. Alkitab jadi mumet, jadi kacau, jadi complicated saudara. Kalau pakai logika teologi itu begitu. Pakai logika anak-anak. Apa yang saya temukan di ayat 12 bagian pertama dalam logika anak-anak, saya kaget saudara. Coba baca lagi sendiri pelan-pelan. Dalam kalimat ini, ada nggak saudara merasa Musa itu mengingatkan Tuhan, nanti Tuhan akan diejek oleh orang-orang kafir itu? Iya atau tidak? Iya atau? Nanti orang-orang itu ngomong apa? Kalau Yahweh Tuhan bunuh mereka semua di gunung ini, pasti mereka ngeledek, ngejek, nggak mampu itu, nggak mampu. Saya kaget saudara. Ayo yang sudah punya anak, ingat dari awal tadi saya sudah katakan, hubungan kita dengan Bapa di surga itu hubungan anak dengan orang tuanya. Persis sama. Waktu dulu kita masih jadi anak-anak, bagaimana dengan orang tua kita, sikap kita. Setelah kita jadi dewasa, kita menikah, maka kita jadi Tuhan dan anak-anak kita jadi seperti kita sekarang. Ngerti maksud itu? Nah ini ayatnya. Siapa pernah membawa anak entah ke mall mana, ke toko apa, ke daerah mana, terus anak itu minta sesuatu yang kita tahu nggak boleh. Ini belum waktunya dia, tapi anak itu nangis di tengah keramaian. Pasti kita pakai kata, kamu nggak malu dilihat orang? Malu dong dilihatin orang kayak begitu. Ya atau tidak? Pernah nggak seperti itu? Nah, seperti itu Yahweh Tuhan digitukan Musa. Kok nggak ada yang ngamen? Ini luar biasa. Tuhan, nanti orang-orang ngomong apa? Kalau mereka engkau bunuh semuanya, apa Tuhan nggak malu? Saya kagum. Begitu rendah hatinya Tuhan, betul nggak? Diingatkan seperti anak kecil, dia nggak tersinggung. Amin, dia nggak tersinggung. Maka itu seorang pemimpin tidak boleh tersinggung, nggak boleh marah kalau dari bawah ada usul sesuatu atau mengingatkan sesuatu. Ingat, Papa kita aja yang begitu hebat, dia serendah hati seperti ini, sampai meminta izin kepada Musa, biarkanlah aku. Terus diingatkan seperti anak kecil, dia nggak marah. Kalimat berikut masih ayat 12. Yang bawa bahasa Inggris saya nggak tahu, sungguhnya coba lihat. Ini kata kurang ajar. Coba buka dulu bahasa yang ada bahasa Inggris. Ayo, Keluaran 32 ayat 12 bagian B. Kata berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu.
Ada bahasa Inggrisnya? Apa? Bacakan. Oh, let your word. Ya, itu cuma NIV kali ya. Ada New King James enggak? Atau NLT? Saudara, terjemahan yang lain berkata repent, oh God. Apa itu kata repent? Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia. Bertobat. Kurang ajar enggak? Musa bilang, Tuhan bertobat dong, Tuhan bertobat. Wih. Repent itu Pak, yang contohnya apa? Oh, contohnya. Iya, coba. Yang repent itu terjemahan apa? King James. New King James. New King James, repent. Contohnya apa? Contohnya 12. Berbaliklah itu. ini bahasa Yang modern. agak halus. Oh, halus. Apa itu ya? Kamu harus berubah pikiran. Oh, berubah pikiran. Sama aja. Pikir so nggak waras itu. Saya kaget melihat ini. Begitu beraninya Musa suruh Tuhan bertobat. Karena apa? Begitu dekat hubungan itu. Lagi sekali yang belajar hukum, inilah kasus pertama di dunia dalam satu pengadilan. Saya tidak tahu judulnya apa dalam bahasa Mandarin, tapi ada buku bagus. Di Indonesia sudah terjemahkan, tapi tetap pakai bahasa Inggris judulnya The Shack. S-H-A-C-K. Shack. Gubuk artinya. Tolong cari di bahasa Mandarin, itu buku bagus sekali. Banyak gereja nggak suka buku itu. Karena apa ya, terlalu merendahkan Tritunggal Kudus. Tapi saya setuju. Waktu sudah selesai diterjemahkan di Indonesia, kira-kira 3 tahun yang lalu, saya umumkan kepada banyak orang Kristen, baca buku itu. Kisahnya, ada satu keluarga Kristen yang sangat cinta Tuhan, lagi berlibur di musim panas di Amerika. Ini cinta Tuhan. Nah, terus ternyata salah satu anak mereka yang masih kecil umur 5 tahun diculik. Sampai buku itu ditulis, anak itu nggak ditemukan, pasti sudah mati. Akhirnya penculiknya ketahuan, ketangkap. Nah, dia itu kecewa dengan Tuhan, sangat kecewa. Dia sudah nggak mau berdoa, nggak mau ke gereja, dia marah betul. Sampai pada suatu hari dia dapat surat, tapi tanpa pengirim. Nah, dia suruh datang ke gubuk itu, di satu danau, tempat rekreasi juga. Nah, waktu dia baca surat itu, pikirannya macam-macam. Jangan-jangan pembunuh, penculik anakku yang mengundang aku, atau kau mau dibunuh nanti, atau apa? Wah, macam-macam pikirannya, bisa bayangkan. Tapi karena dia ingin tahu, dia datang. Curiga ada apa. Nah, ternyata dia sampai ke gubuk itu, dia kaget. Ada 3 orang di situ. Nah, itu gambarnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diskusi bertiga. Nah, saya nggak ceritakan diskusinya, supaya sudah baca sendiri nanti di buku itu. Oke ya? Diskusi, terus dia masuk. Jadi berempat bukan? Mau makan, cerita semuanya, semua cerita. Nah, dia kaget. Ternyata itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Nah, dia ungkapkan kekecewaannya. Nah, akhirnya pada buku itu yang menarik begini. Akhirnya Tuhan mengizinkan ayah ini yang kecewa itu duduk jadi hakim di suatu pengadilan. Dan Tuhan jadi terdakwanya. Kan dia nuduh Tuhan jadi membiarkan anaknya mati, bukan? Nah, itulah kisah yang sangat mengharukan. Bagaimana Tuhan siap diadili. Karena seringkali kita nggak tahu apa maksudnya. Nah, cari buku itu, ya. Baca, dan saudara akan mendapat pengenalan pada Bapa lebih jelas lagi. Oke, saya kembali ke ayat ini. Jadi Tuhan suruh bertobat, saudara. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesal. Tuhan suruh nyesal lagi, saudara. Berani nggak? Mungkin menyesal itu berubah pikiran. Oh enggak, dia menyesal tuh dia tulis howe. Dia menyesal. Menyesal juga, sampai menyesal. Karena malapetaka yang hendak kau datangkan pada umatmu belum selesai. Ayat 13. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel. Jadi saudara sekolah hukum, saudara akan tahu ini cara membela orang walaupun bersalah. Saya ulangi lagi. Mengapa semua pengadilan di dunia, walaupun terdakwa itu sudah jelas salah, tapi tetap didampingi pengacara atau pembela. Dari sini kisah awal. Jadi Musa menggunakan hukum yang dia pernah tahu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel. Nah, kalau sampai Yahweh, kalau Musa berkata ingatlah, berarti nganggap Tuhan sudah pikun, bukan? Ya, nah, Tuhan jangan lupa.
akan janjimu. Saudara, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Saya kagum bagaimana Bapa di surga mempercayai Musa seperti ini. Terus ayat 14, bagaimana Yahweh Tuhan Bapa kita? Menyesalah Yahweh karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat. Lagi sekali, pemimpin-pemimpin jangan sombong. Kalau Tuhan saja bisa merubah pikirannya. Atau berapa banyak kita ketemu pemimpin begitu sombong. Karena sepertinya nggak mau menjilat ludahnya lagi. Oh, kita lihat ini kan Tuhan jilat ludahnya sendiri, bukan? Dia sudah putuskan, aku mau binasakan mereka. Tapi ketika Musa naik banding dan mengajukan hukum-hukum yang memang Tuhan buat sendiri, Tuhan menerima hukum itu. Ini mengagumkan sekali. Nah, di dalam pelayanan kita, saudara, adakah seperti ini? Kita menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita bagaimana? Tadi siapa ini ibu yang bertanya tadi ya? Siapa namanya yang bertanya tadi? Christine, ya. Jadi kalau menghadapi orang Yesus berapa puluh kali, ya, dengan cara ini hikmat Tuhan akan diberikan. Amin. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Musa diberi kesempatan. Bagian terakhir, pasal 33, masih kitab Keluaran. Saya kagum pada ayat ini. Ada banyak peristiwa yang terjadi di hidup Musa, tapi ini klimaks buat saya yang saya kagum sekali. Ayat 17. Keluaran 33 ayat 17. Roh Kudus, urapi kami dan jamah kami untuk kami mengerti ini. Bapa, biarlah semua kami yang mendengar kebenaran ini, kami merubah hidup kami untuk menjadi dewasa. Sehingga Bapa anggap kami sudah bertanggung jawab dan Bapa bisa percaya kami. Dan kami berani berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Saya berhenti dulu. Saudara, pertama saya belajar ini saya kaget betul. Saya betul-betul kaget dan coba. Maka itu lagi sekali pakai logika anak-anak. Jangan pakai logika teolog. Kalau kita mau menggunakan logika teolog pasti tahu latar belakangnya. Ini kenapa ditulis? Ada apa? Wah, capek sudah kok begitu. Atau enggak? Kalau logika anak-anak gampang, tanya saja. Pertanyaannya, semua lihat Alkitab, jangan lihat saya. Pertanyaannya, antara Papa dengan Musa di kalimat pertama ayat 17, siapa yang menuruti siapa? Wih, pintar semua kalau begitu. Kok nggak amin? Amin. Aneh nggak? Mana bisa Tuhan menuruti manusia? Ini yang saya kaget. Lalu saya tanya, mengapa Papa engkau bisa menuruti Musa? Saya nggak tahu di Congonya, coba lihat kata juga. Inggrisnya jelas ada also. Apa arti kata juga hal yang telah kau katakan ini? Kata juga hal ini itu menunjukkan apa? Maka itu kalau baca kita pakai logika anak-anak, kita kan terus ketemu pertanyaan-pertanyaan. Apa itu? Aku juga akan. Juga akan. Nah, apa itu? Artinya apa? Oke, mungkin pertanyaannya kurang jelas ini. Kalau ada kalimat juga hal yang telah kau katakan ini, itu baru sekali itu saja terjadi atau sebelumnya sudah? Ini yang penting. Berarti sudah berapa kali Papa mendengar yang Musa katakan? Betul nggak? Saya kembali pada ilustrasi tadi. Kalau saudara sudah mendapatkan orang yang bisa saudara percaya, dengar pertanyaan baik-baik. Kalau saudara sudah bisa menemukan orang yang bisa saudara percaya, itu sebetulnya levelnya sudah sama atau belum? Sama. Karena kalau saudara sudah bisa menemukan orang yang saudara percaya, entah itu perusahaan, entah itu toko, entah itu rumah, entah itu berlian atau apa saja, saudara bisa pergi dengan bebas nggak meninggalkan semua barang itu? Nah, berarti levelnya sama. Betul tidak?
Sehingga kalau levelnya sama, maka orang yang kita percaya yang seharusnya lebih rendah dari kita tadi, dia ngomong apa saja saudara nurut nggak? Ini loh rahasianya. Kedewasaan kita bukan diukur lagi sekali berapa lama kita jadi Kristen, tidak. Tapi apakah Tuhan sudah bisa mempercayai kita atau belum? Untuk banyak hal dalam hidup. Masih banyak pekerjaannya belum selesai di dunia. Amin. Dia masih tunggu kita. Ini saya kagum sekali. Bagaimana Yahweh Tuhan yang maha besar, maha tinggi, maha mulia, maha kuasa, maha segala-galanya bisa nuruti Musa. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Kalau sudah menemukan sesuatu dalam janji Tuhan, saudara harus cari apa syaratnya. Jangan lupa itu. Betul. Nah, ketika Roh Kudus menunjukkan ini, saya tanya, apa syaratnya? Sehingga Papa bisa nuruti Musa. Maaf saya berkata, saya pun ingin sampai pada posisi itu. Betul tidak? Betapa indahnya kalau semua kita ada pada posisi itu. Doa kita nggak perlu panjang-panjang lagi. Betul nggak? Kita tinggal ngomong aja. Diskusi pendek selesai. Syaratnya ternyata ada di ayat yang sama. Cuma 2 saja, bukan 3. Nah, ini contoh lagi. 2. Soalnya itu nggak pernah lebih, nggak pernah 1, nggak pernah 4, 2 dan 3. Dan itu saja. Ini cuma 2 soalnya. Oke? Kenapa? Yahweh bisa menuruti Musa sehingga berkata juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. 1, yakni apa? Iya, yakni apa? Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Yang kedua, ini luar biasa. Aku mengenal engkau. Tolong lihat sungguhnya. Kalau Inggrisnya jelas, I know you by name. Artinya kenal. Ini kalau istilah Jawa. I know you by name. Sungguhnya sama juga. Kalau bahasa Jawanya aku kenal sampai usus-ususmu gitu. Itu bahasa Jawanya. Aku kenal kamu. Bedakan, ya. Saya beri ilustrasi ini. Siapa Presiden Taiwan? Ma, ya, Presiden Ma. Kalau saudara orang Indonesia, sudah warga negara Taiwan atau tinggal di Taiwan, lalu pulang ke Indonesia, terus saudara cerita ke orang-orang, oh Presiden Ma itu teman saya kenal dia. Bedanya apa? Kalau suatu hari Presiden Ma lagi pidato apa, lalu sampai ada TV Indonesia yang nayangkan, Presiden Ma berkata, oh kalau Tintin aku kenal dia. Bedanya di mana? Daripada Tintin yang pulang Indonesia, oh aku kenal Presiden Ma. Orang percaya. Ngerti nggak pertanyaan saya itu? Bedanya di mana? Maka itu pertanyaannya, saudara, bukan saudara cerita ke orang, oh aku kenal Tuhan, aku kenal Tuhan. Wah sudah lama kok aku jadi Kristen, aku sudah lama kok melayani. Betul? Beda kalau Yahweh Tuhan sendiri yang bicara kepada banyak orang. Aku kenal dia, aku kenal dia. Ngerti? Jadi bukan Musa yang berkata aku kenal Tuhan, tapi Tuhan yang berkata aku kenal Musa. Ini syarat yang nomor 2. Nah sama, bagaimana seseorang sampai bisa meyakinkan orang lain bahwa saudara kenal orang itu. Sering nggak kita jamin orang itu? Oh saya kenal dia, nggak apa-apa. Betul nggak? Sering nggak kita bilang itu pada seseorang yang orang itu nggak kenal orang yang saya maksudkan? Ngerti contoh ini? Kalau kita betul-betul sudah kenal dia, dengan tanda dia sudah bisa dipercaya. Bawa diri kita sampai ke situ, saudara. Ini nggak ada syaratnya. Ada 7 langkah. Nomor 1, nomor 2 nggak ada. Itu tergantung masing-masing kita, betul? Bagaimana kita membawa hidup kita di hadapan Bapa kita sampai dia bisa berkata, cukup, aku kenal engkau. Harus lewat banyak ujian apa saja saya nggak tahu. Syarat yang pertama, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Nah, hal-hal seperti yang kita belajar cari. Apa itu mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan? Favor, ya bahasa Inggrisnya. Ternyata jawabannya ada di ayat 16. Lihat ayat 16 Keluaran 33. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah apa? Mendapat kasih karunia di hadapanmu. Terus? Nah, ini loh, saya stop dulu. Roh Kudus, sadarkan setiap kami
di bagian ini mulai hari ini dalam nama Yesus. Seseorang mendapat kasih karunia dan bisa dipercaya oleh Bapa di surga ternyata bukan untuk hidup pribadi. Mungkin artinya kasih karunia juga. Mendapat kasih karunia, mong'en ya bahasa Mandarinnya, itu selalu melibatkan orang lain. Katakan amin. Tidak boleh untuk diri sendiri. Maka itu ujiannya. Waktu Papa memberkati saudara, berkat itu saudara bagi dengan siapa? Ini yang menentukan. Musa mengingatkan, aku dan umatmu, bukan aku dan keluargaku. Maaf, maka itu berkat yang saudara terima dari Tuhan. Gak boleh muter mertua, ipar, ponaan, adik, kakak. Awas, itu bukan untuk orang lain itu. Dari aku untuk kamu dan kamu untuk aku, muter lagi nanti. Selalu harus ada siapa yang kita libatkan dalam perjalanan kita dengan Bapa di surga. Selalu. Ya ingat dong, walaupun mereka masih kurang ajar gak? Ya toh, dalam kisah di Keluaran 32 tadi, setelah itu mereka masih kurang ajar lagi, saudara. Tapi toh Musa tetap melibatkan mereka. Aku dengan umatmu, aku dan umat. Walaupun mereka kurang ajar daripada Musa, luar biasa, gak cuma kurang ajar kepada Tuhan. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, yaitu aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Roh Kudus akan menolong kita semua untuk dia menguraikan lebih jauh kebenaran ini. Amin. Lalu kita masing-masing akan jadi orang Kristen yang dewasa, dan Papa melihat kita sudah bisa dianggap bertanggung jawab, dan dia bisa mempercayai kita. Ingat, dia nggak cukup kita hanya percaya dia, betul? Dia tunggu kita. Dia akan mempercayakan dirinya kepada kita. Itu luar biasa. Kalau diri Tuhan dipercayakan kepada kita, berarti kerajaannya dipercayakan juga enggak? Iya, semuanya. Jelas Tuhan gak akan ngajak memerintah anak kecil. Betul? Dia akan nunggu kita dewasa. Tuhan memberkati kita semua. Kita percaya bahwa menjadi anak-anak Bapa di surga itu tidak boleh tetap jadi anak-anak terus. Ya, pertumbuhan hidup kita dengan Bapa di surga itu sama persis seperti kehidupan kita dengan orang tua kita di dunia. Ya, saya ulangi lagi, kalau kalimat ini bisa masuk dan saudara dapat, maka gampang sekali kita mengerti hati Tuhan. Kehidupan kita dengan Bapa di surga itu sama persis seperti kehidupan kita dengan orang tua kita di dunia. Ya. Ini konsepnya. Ya, kalau saudara mendapatkan konsep ini, maka menjadi Kristen itu gampang dan menjadi Kristen itu menyenangkan. Katakan amin. Sama seperti lagi sekali kita terhadap orang tua kita. Nah, setelah kita jadi dewasa dan menikah lalu kita punya anak-anak, sama. Hubungannya sama. Kalau dulu waktu kita masih anak-anak, dengan papa kita, orang tua kita seperti Bapa di surga. Setelah kita jadi dewasa dan kita menikah lalu kita punya anak, maka posisinya berubah. Kita sudah jadi seperti Bapa di surga dan anak-anak kita seperti orang-orang Kristen yang baru bertumbuh. Jadi konsepnya itu jelas ya. Nah, tidak ada seorang pun, satu keluarga, orang tua, papa mama yang senang walaupun kalau masih kecil anak itu kan lucu, bukan? Kok gak ada jawab sih dia? Dia jawab gitu ditanya kok. Oke, saya ulangi lagi. Semua kita waktu anak kita masih kecil, aduh senang sekali, lucu luar biasa. Tapi tidak mungkin kita ingin mereka lucu terus sampai umur 24.